Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube R. Swandaru bersama saya Randi Swandaru. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu ini adalah kawan saya sendiri di INSAFE University, panggilannya Mbak Nisa. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan fasilitas Zoom karena Mbak Nisa sendiri sebenarnya sudah menyelesaikan seluruh studinya dan expected graduation-nya di tahun ini, insya Allah di bulan November nanti. Nah, tamu ini spesial karena pengalamannya yang begitu luar biasa dalam aktivitas sosial kemanusiaan, dan semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua, juga menambah informasi bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa, yang salah satu beasiswa yang paling prestisius ya untuk mendaftar di INSAFE University. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Hidayatun Nisa. Ya, halo semuanya. Saya Hidayatun Nisa, selalu disapa dengan Nisa. Saya lulusan S1-nya di Malaysia juga, salah satu universitas Malaysia jurusan Business and Finance. Dan Alhamdulillah S2 di Malaysia kembali di salah satu universitas yaitu INSEP University jurusan Islamic Finance. Ada pula latar belakang saya asalnya Medan, kelahiran Medan, namun sekarang sedang berdomisili di Jakarta. Oke, Mbak Nisa boleh cerita nggak kenapa sih dulu setelah lulus S1 di Malaysia memilih S2-nya tetap di Malaysia lagi? Oh ya, saya memilih Malaysia karena kita ketahui kalau jurusan Islamic Finance itu Malaysia salah satu yang unggul ya, salah satu negara yang unggul dalam produk-produknya dari segi terobosan-terobosan barunya, terutama juga tentang risetnya itu sendiri. Sehingga saya kembali untuk melanjutkan studi di Malaysia seperti itu. Oke, terus kenapa memilih INSAFE University nih spesifiknya? Kan ada banyak juga kampus-kampus lain ya. Benar banget. Benar. Kenapa InSafe? Salah satunya tuh waktu saya S1, saya sangat ngefans salah satu figure, yaitu Dr. Akram Laldin. Waktu Hmm. itu mengadakan talk show di kampus saya. Nah, itu saya sangat tertarik dan ketika melihat website-nya, oh, Masya Allah, orang-orangnya sangat expert, bukan sekedar teori, tapi benar-benar orang Hmm. berpengalaman dalam industri itu sendiri. Sehingga saya memilih Insight itu sendiri. Dengan track record mereka memang fokus dalam Islamic Finance dan kuat dalam segi risetnya. Dan juga mereka akreditasinya juga ICSB. Dan juga mereka di bawah Bank Negara Malaysia itu sendiri. Sehingga memotivasi saya untuk apply. Dan Hmm. Alhamdulillah menyelesaikan belajarnya di Insight itu sendiri. Oke, kemudian jurusannya yang saya tahu Mbak Nisa ini ngambil master tapi bukan MSc ya, tapi Master Islamic Finance Hmm. in Practice. Iya, kenapa MIP? MSc kebanyakan kan mayoritas kebanyakan orang mengambil MSc. Nah, kenapa saya memilih MIP? Dari segi goalnya itu sendiri sudah berbeda. Hmm. MIP dia more industry. Nah, karena saya waktu S1 tidak langsung lanjut S2, namun saya bekerja dahulu, Hmm. sehingga saya ingin benar-benar real dalam dunia industri itu sendiri. Sehingga saya memilih MIP, melihat dari penjelasan tentang silabusnya itu sendiri dan juga orang-orang yang mengajarnya tentang case study-nya yang akan dibahas di dalam MIP itu sendiri. Karena saya juga goal saya setelah selesai dari S2 juga di dunia industri gitu. Jadi Hmm. dari segi bukan sekedar teori tapi juga praktek langsung gitu. Iya, oke. Kemudian Mbak Nisa sendiri, setahu saya juga dapat beasiswa dari salah satu bank ya. Boleh diceritain nggak apa beasiswanya tuh? Oh ya, saya alhamdulillah mendapatkan Maybank Islamic Scholarship. Nah, ketika itu ada pembukaan ya. Waktu itu Hmm. saya mengetahuinya waktu di hari terakhir untuk submit. Nah, Hmm. jadi waktu itu di hari terakhir, ya udah saya submit, ikutin prosesnya karena semuanya online, tidak ada Hmm. via email, semuanya kita isi. Pertama dia itu ada 3 tahap. Pertama tahap dokumen dulu, dokumen Hmm. kita isi secara online, submit administrasi semua-semuanya. Kemudian ketika kita lolos, yang tahap pertama, kita akan dapat notifikasi via email dan juga telepon untuk terpilih sebagai tahapan selanjutnya yaitu interview pertama. Hmm. Nah, adapun interview pertama ini dia bukan kita saja dengan orang Maybank, tapi juga dengan para kandidat yang lain. Jadi sistemnya itu FGD, Forum Group Discussion. Nah, kita itu diberikan waktu 15 menit
untuk berpikir karena topiknya itu tidak di-emailkan apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibahas. Jadi kita on the spot dari Maybank memberikan soalan. Kita diberi waktu 15 menit. Kemudian setiap peserta kandidat itu berbicara 2 menit untuk mengutarakan pendapatnya seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika setelah proses interview pertama, saya mendapatkan telepon dan juga email untuk step selanjutnya, yaitu interview kedua. Nah, kalau interview kedua ini, kita para kandidat sendiri diinterview oleh para manajemen Maybank itu sendiri. Mulai dari tentang rencana tesis kita, apa judulnya, dan lain-lainnya. Apa pengalaman kita, dan relate dengan case study yang interview pertama itu. Itulah alhamdulillah setelah semua proses diikutin, saya terpilih sebagai awarded Maybank Islamic Scholarship. Baik. Kalau dari pengalaman Mbak Anissa, apa aja sih yang didapat fasilitasnya di Maybank Scholarship ini? Ya, kalau di Maybank, alhamdulillah tuition fee kita full cover. Dan kemudian juga allowance itu setiap bulan diberikan 2.000 ringgit. 2.000 Jadi banyak juga iya, ya. benar-benar alhamdulillah. Nanti itu ada agreement-nya sih sebelum kita mendapatkan mempersetujui. Oke, nah kita tuh dibagi agreement, kalau kita setuju, oke, kita mendapatkan apa yang seperti diutarakan di dalam agreement itu sendiri. Ada macam ikatan kerja begitu setelah selesai dari scholarship ini? Oh, alhamdulillah tidak ada ikatan apapun seperti itu. Jadi yang penting jaga CGPA yang sudah ditetapkan oleh Maybank seperti itu. Berapa itu Mbak CGPA minimumnya? 3,50 kalau Maybank. Tinggi ya. Ini berarti kita harus kuliah dulu di kampus di Malaysia atau sebelum kuliah pun bisa mendaftar? Sebelum juga bisa, tapi lebih baik ketika kita udah dapat LOA. Nah, itu dari kampus udah bagus karena kita udah oke, kita udah terpilih nih, udah masuk, udah diterima kita sebagai stormnya kita, karena saya waktu itu seperti itu, udah dapat LOA baru saya apply beasiswa itu sendiri. Mbak Nisa bisa diceritain nggak kira-kira bagaimana peluang mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan beasiswa Maybank ini? Nah, ya, untuk peluang itu sangat besar. Namun challenges karena kuota yang saya ketahui itu tidak banyak seperti kota-kota yang ditawarkan oleh MIS itu sendiri. Nah, namun kalau dari segi seleksi, Maybank salah satu beasiswa yang sangat, kalau menurut saya sangat simpel. Dari segi administrasi online tahap pertama itu sangat simpel. Nah, namun cukup hati-hati di interview pertama. Disinilah banyak yang gugur. Kandidat banyak yang gugur gitu. Tapi biasanya kalau udah masuk ke interview kedua, peluangnya tuh bisa dibilang besar untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Namun cukup hati-hati waktu interview pertama. Gitu. Oke, kalau menurut pengalaman Mbak Anissa, apa sih yang dicari oleh Maybank Scholarship ini? Kandidat seperti apa ya karakternya yang dicari sehingga kita bisa diberikan beasiswa? Apakah karena punya pengalaman kerja? Apa karena IPK-nya bagus sekali atau gimana? Yang saya lihat, ini pengalaman pribadi yang saya ketahui, kalau masalah IPK terlalu tinggi, itu enggak ya, kalau menurut saya. Yang saya lihat, pertama, confident-nya kita, atau kepercayaan diri kita dalam menjawab setiap pertanyaan. Terus juga pengalaman kita, kontribusi kita, apa yang sudah kita berikan ke masyarakat. Bukan sekedar kita best student, tapi apa yang udah kita lakukan untuk masyarakat sendiri, bukan sekedar juga kerja. Karena waktu itu saya memberikan jawaban dari case study itu berdasarkan pengalaman dunia kemanusiaan dan realita yang ada di tengah masyarakat, isu-isu yang tengah sangat tren gitu. Jadi kita memberikan jawaban-jawaban itu berdasarkan pengalaman kita, baik itu dari organisasi. Nah, menurut saya itu sangat dilihat oleh Maybank itu sendiri. Jadi, termasuk dengan rencana tesis kita itu sendiri. Mungkin waktu saya itu pihak bank mungkin lagi sana fokusnya. Waktu itu saya memasukkan isu tentang sustainability. Nah, jadi waktu itu kan para bank kan memang lagi ke sana kan. ESG, SDG, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, seperti itu.
Makasih. Oke, sudah dibahas juga sedikit tadi ya mengenai kiprah Mbak Nisa di dunia sosial kemanusiaan. Sekarang kita akan membahas mengenai itu. Boleh cerita nggak Mbak? Kira-kira yang saya dengar ya Mbak Nisa selama apa namanya kuliah di INSIF ini bahkan sempat pulang ke Indonesia untuk respon bencana gempa bumi di Cianjur dan berbagai macam aktivitas lainnya. Bisa diceritakan Mbak gimana pengalamannya itu? Ya, begitu di kemanusiaan itu berawal dari sekolah. Tapi di luar sekolah waktu itu belum NGO. Nah, waktu di sekolah itu saya aktif di dunia baksos. Dan juga ikut ayah saya juga dari kecil. Karena emang alhamdulillah ayah saya seorang aktivis ke pedalaman-pedalaman. Nah, jadi emang saya sudah ikut dari zaman sekolah seperti itu. Kemudian ketika udah melanjutkan S1, saya bergabung dengan NGO-NGO yang ada di Malaysia dan juga di luar negeri seperti itu, selain dari Malaysia itu sendiri. Nah, dari situ saya ikut sehingga waktu S2 juga saya tetap melanjutkan walaupun berbeda-beda lembaga seperti kan statusnya relawan kita boleh di mana saja seperti itu. Sehingga saya waktu ada respon Cianjur, saya dikontak salah satu lembaga Indonesia untuk membantu dan mengkampanyekan. Alhamdulillah banyak yang respon dari berbagai negara, baik itu Singapura dan lain-lainnya seperti itu. Luar biasa. Terus bagaimana ceritanya? Mungkin ada pengalaman yang begitu mengharukan atau pengalaman yang begitu terkesan di hati Mbak Nisa sendiri selama berkiprah di dunia sosial kemanusiaan. Nah, salah satu yang sangat berkesan waktu itu adalah mungkin program yang paling lama saya handle itu di Palu, terutama di Sigi-nya. Waktu itu kan Sulawesi Tengah ya, Palu, Sigi juga kena ini. 2018 dari masa waktu awal-awal tsunami-nya itu udah di sana gitu, membawa mitra dari Jepang dan Turki dari segi emergency response hingga sampai tahun 2001 itu perekonomian mereka. Nah, waktu perekonomian itu pertaniannya itu sangat alhamdulillah berhasil sehingga malah mereka menjadi berdonasi. Jadi kita kawal program mereka itu jangan bukan tidak sekedar kita suap saja, tapi alhamdulillah mereka sudah bisa mandiri seperti itu. Sehingga dengan program ekonomi yang kita bantu itu membuat mereka melek. Bahwasannya itu walaupun mereka dalam kekurangan, mereka juga punya kesempatan untuk berbuat baik, berbagi dengan saudara-saudara mereka seperti itu. Itu salah satu yang saya sangat berkesan ya, karena mereka untuk pulih ekonomi mereka itu sangat susah, karena terutama Sigi, mereka sampai ngomong gitu, kayaknya kami bagus waktu awal-awal kena tsunami deh, karena masih banyak orang yang peduli sama kami. Ketika di tahun 2020 udah itu sudah tidak ada mungkin tidak ada yang ingat dengan kami seperti itu karena mereka padahal di Sigi itu untuk aliran air itu belum pulih 100% karena kita tahu irigasi salah satunya irigasi Gumbasa itu kan rusak sehingga sementara di Sigi adalah salah satu ekonomi mereka ada dalam sektor pertanian seperti itu Pak. Jadi menurut saya yang paling berkesan itu adalah lihat spirit perjuangan para penyintas gempa dan likuifaksi bangkit tanpa menadah tangan selalu kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Nisa Hmm. atas waktunya. Walaupun sebentar tapi banyak sekali materi yang sangat bermanfaat ya buat saya sendiri dan juga bermanfaat insya Allah untuk pemirsa YouTube channel ini. Kira-kira gitu. Terima kasih Mbak Nisa sekali lagi. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Demikian teman-teman semua. Untuk episode kali ini nantikan episode mendatang akan membahas beasiswa yang lain dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya dan inspiratifnya dengan Mbak Nisa. Terima kasih sudah menyimak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.